Pemirsa, wacana pelarangan vape kembali mengemuka setelah Badan Narkotika Nasional mengusulkan pengetatan hingga pelarangan rokok elektronik beserta liquidnya, menyusul temuan penyalahgunaan cartridge vape sebagai media peredaran narkotika. Pemerintah pun tengah mengkaji pengetatan tata kelola vape, bahkan membuka peluang pelarangan total apabila menimbulkan risiko dibandingkan manfaat. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengusulkan agar penjualan rokok elektrik atau vape beserta liquidnya akan diatur secara lebih ketat melalui rancangan undang-undang narkotika dan juga psikotropika. Nah, usulan ini mencuat oleh BNN setelah banyak menemukan cartridge vape ini justru disalahgunakan dengan berisikan cairan etomidate atau narkotika. Nah, bahkan Presiden Prabowo Subianto juga meminta kepada kementerian dan juga badan untuk mengkaji lebih ketat tata kelola penjualan vape, atau bahkan bisa menutup opsi penutupan secara total apabila lebih banyak disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Wacana agar rokok elektronik atau vape beserta liquidnya diatur lebih ketat dalam rancangan undang-undang narkotika dan psikotropika memunculkan beragam tanggapan. Di satu sisi, pemerintah berupaya melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan resiko kesehatan. Di sisi lain, pelaku usaha vape legal khawatir kebijakan ini akan berdampak pada keberlangsungan usaha mereka. Semua sudah cukai, semua bisa dicek per brand segala macam, dan kandungan-kandungan juga semua juga aman karena kita udah benar-benar ngikutin arahan dari pemerintah dan regulasi yang ada. Pemberantasan narkotikanya benar-benar harus ketat ya, karena kita jangan lihat dari medianya aja. Karena dari dulu sampai sekarang media apapun pasti bisa disalahgunakan. Jadi saran saya lebih ke kejar yang emang negatifnya atau narkotikanya, jangan salahkan sepihak untuk masalah medianya, atau misalnya kayak sekarang tuh vape-nya lah kayak gitu. Pelaku usaha berharap pemerintah tetap memfokuskan penindakan pada peredaran narkotika tanpa menggeneralisasi seluruh produk vape yang beredar secara legal dan memenuhi ketentuan. Di sisi lain, pakar kesehatan masyarakat Profesor Chandra Yoga Pratama mendukung pengetatan regulasi hingga opsi pelarangan total. Menurutnya, vape tidak hanya mengandung nikotin, tetapi juga berbagai bahan toksik dan zat perkasa yang berpotensi bersifat karsinogenik. Berdasarkan berbagai penelitian, vape tidak terbukti lebih aman dibandingkan rokok konvensional dan juga belum terbukti efektif sebagai sarana berhenti merokok. Karena itu menurutnya, penguatan edukasi mengenai bahaya vape, penegakan aturan, serta pengawasan dari orang tua dan lingkungan menjadi bagian penting untuk melindungi generasi muda dari resiko kesehatan maupun penyalahgunaan narkotika. Selain ada nikotin, ada toksik dan perasa, ternyata ada narkotiknya pula. Jadi kalau dua ini saja memang sudah dianjurkan untuk tidak digunakan, apalagi ada yang ketiga. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana komentar saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Kepala BNN agar pengaturan vape ini diatur dengan sangat ketat, untuk kalau bisa dilarang total akan lebih bagus lagi. Pemerintah masih mengkaji langkah terbaik dalam menata peredaran vape di Indonesia. Keputusan yang diambil nantinya diharapkan mampu menekan penyalahgunaan narkotika sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha berharap kebijakan yang diterapkan tetap profesional dan membedakan antara penyalahgunaan produk dan industri vape yang beroperasi secara legal serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, wacana pengetatan hingga pelarangan rokok elektronik atau vape kembali mengemuka setelah Badan Narkotika Nasional menemukan penyalahgunaan cartridge vape sebagai media peredaran narkotika. Pemerintah pun tengah mengkaji langkah terbaik termasuk opsi pengetatan regulasi hingga pelarangan apabila dinilai lebih banyak menimbulkan risiko bagi masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, kita bergabung melalui sambungan Zoom bersama Deputi Hukum dan Kerjasama BNN Republik Indonesia, Irjen Pol Agus Irianto. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Mas Jason. Ya, Pak Agus, ketika ada wacana pengetatan sampai dengan pelarangan total nantinya, karena ditemukan adanya memang cartridge vape ini digunakan sebagai media peredaran narkotika. Nah, itu datanya, peredarannya sudah semasif apa Pak memang Pak temuannya Pak? Dari beberapa penangkapan yang dilakukan oleh BNN, kita mendapatkan bahwa cartridge vape ini disalahgunakan. Jadi ada beberapa kandungan di dalamnya seperti metamfetamin, MDMA, sintetik kanabinoid, kemudian ada kokain, THC, ketamin, hingga narkotika yang
paling baru yaitu narkotika golongan 2 yaitu etomidate atau etomidate yang sudah menjadi narkotika golongan 2 sejak tahun lalu dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2025. Jadi sudah sangat masif sekali vape yang mengandung narkotika ini. Kemudian juga kita melakukan penelitian juga bahwa vape yang dianggap normal pun mengandung kandungan-kandungan yang sifatnya karsinogenik, yaitu mengandung misalnya formalin atau formaldehyde atau formaldehida. Itu yang kita dapatkan dari beberapa penangkapan ya. Baik, artinya memang vape yang biasa didistribusikan saja itu sudah mengandung bahan-bahan toksik, ditambah lagi sekarang ada penyalahgunaan yang diisi dengan narkotika di situ. Nah, Pak Agus, siapa target yang memang menurut temuan BNN ini paling besar menyasar peredaran narkotika lewat media cartridge vape ini, Pak Agus? Dari data terkini ya, bahwa pengguna vape terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Karena penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, dan dari data yang kita dapatkan itu pengguna atau prevalensi terbesar pengguna vape itu ada di Indonesia. Dan kita ini dikelilingi oleh negara-negara yang sudah melarang vape. Hampir semua negara ASEAN itu sudah melarang vape. Hanya yang kita belum dapat infonya adalah dari Filipina dan dari Timur Leste. Kalau lainnya sudah melarang vape. Oke, Pak, tapi kemudian ini kan ada men-trigger atau kemudian mendorong adanya wacana untuk pengetatan, bahkan sampai dengan pelarangan total, Pak. Jadi kalau sampai dengan saat ini wacana terdekatnya apa, Pak? Apa pengetatan terlebih dahulu atau memang sudah langsung nanti akan benar-benar dilarang secara total, Pak? Jadi sekarang kita dalam proses pengetatan ya. Kita sudah berbicara dengan banyak stakeholder. Kita sudah berbicara dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Perindustrian, kemudian dengan BP POM, dan dengan stakeholder yang lain terkait dengan bisnis vape ini. Sehingga kita tidak serta-merta melakukan pelarangan, tapi ada proses di mana kita memantau perkembangannya seperti apa. Dan tidak seperti produk-produk yang lain. Kalau misalnya produk rokok, kan ada jelas sih yang mengeluarkan mana, kandungannya apa saja. Kemudian kalau rokok misalnya tarnya berapa, nikotinnya berapa. Sedangkan vape itu tidak ada deklarasi seperti itu. Sehingga dari beberapa hasil penelitian ada yang kita dapatkan bahwa kandungan nikotinnya itu ada yang setara dengan 10 bungkus rokok itu dalam satu cartridge vape itu ada. Nah, terus kemudian pengaturan importasi juga belum jelas, karena misalnya ada yang bilang bahwa importasi kita kan sudah membayar cukai. Cukai itu bukan sabuk pengaman, tapi bukti pembayaran kontribusi terhadap negara. Jadi bukan berarti kalau sudah ada pita cukainya itu dianggap aman, tidak. Itu hanya bukti pembayaran kontribusi atau kewajibannya dia terhadap negara. Dan dari beberapa penangkapan kita temukan juga bahwa cartridge vape yang mengandung narkotika pun ada pita cukainya. Jadi kita susah membedakan antara ini yang mengandung narkotika dan tidak karena bungkusnya sama. Nah itu Pak, makanya kalau definisi pengetatan kan akan mulai digencarkan, artinya setelah banyak temuan secara masif peredaran narkotika melalui vape. Secara spesifik pengetatannya akan seperti apa? Contoh misalnya apakah ada misalnya yang ingin membeli vape itu harus dipakai KTP misalnya untuk mengetahui umurnya. Karena kan saat ini begitu beredar bebas, atau mungkin di sekolah atau di kampus-kampus itu dilakukan misalnya sweeping, atau seperti apa Pak spesifiknya nanti Pak yang sudah terpikirkan? Yang sudah kita banyak bicara dengan produsen, kita sudah bicara dengan produsen, bagaimana mereka memproduksi, terus bagaimana mengamankan produksi mereka sejak dari awal, itu harus kita lihat. Nah, selain itu juga bahwa kita belum lihat ya produsennya itu mana saja, deklarasinya produsen mana saja. Kalau rokok kita sudah dapat ya, walaupun kita juga tidak menganjurkan orang pakai rokok atau merokok, tidak, tapi proses produksinya pun harus jelas, harus dideklar bahannya apa dan sebagainya. Karena narkotika itu sekarang berkembangnya
apa yang disebut dengan new psychoactive substances, di mana di dunia ini sudah ada sekitar 1.543 jenis. Di Indonesia itu ada 177 jenis, dan tiap bulan itu selalu bertambah. Karena narkotika sekarang sudah lari jauh dari awalnya itu dari natural, sekarang berubah menjadi sintetik. Semuanya fully sintetik atau yang diekstraksi dari narkotika natural. Misalnya tembakau gorila, ada yang diekstraksi dari memang dari narkotikanya sendiri, yaitu dari kanabis atau ganja, diekstrak dari minyak ganja kemudian disemprotkan ke tembakau. Kemudian ada juga yang memang diproduksi itu langsung dari chemical. Sekarang orang Indonesia kan banyak yang pintar, banyak kemis, banyak ahli kimia, dan itu yang menjadi potensi baru memproduksi narkotika atau NPS jenis baru yang purely dari chemical semuanya. Ya, jadi butuh untuk dideklarasikan apa saja kandungan itu yang kemudian sudah terfikirkan. Pak, yang juga jadi dilematis tersendiri adalah untuk para pelaku usaha vape-nya ini sendiri, Pak. Singkat saja Pak Agus, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk bisa mencari titik tengah supaya para pelaku usaha vape ini juga tetap bisa bergerak begitu Pak, di tengah memang ada wacana sampai dengan pelarangan total ini Pak Agus. Seperti apa kira-kira jalan tengahnya? Oke. Jadi sebelum secara terbuka BNN mengemukakan bersama-sama dengan kita mengajak stakeholder yang lain, kita sudah dengan pendahuluan itu kita sudah mengundang para produsen, kemudian mengundang para distributor, itu sudah datang kita undang ke BNN untuk kita diskusi. Sempat ada wacana bahwa kalau memang harus dilarang atau di-ban permanently semuanya jenis vape, itu harus ada waktu peralihan dari yang berusaha vape ini untuk peralihan ke usaha-usaha yang lain. Itu harus ada proses itu, jadi tidak serta-merta. Kita juga tidak ingin membunuh orang pelan-pelan, juga tidak. Kita cuma pengen menyampaikan bahwa bahaya nyata itu di depan mata terkait vape itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, kita dikelilingi oleh negara-negara yang sudah melarang vape. Jangan sampai kita nanti jadi tujuan utama, jadi seperti serbuan, jadi target serbuan dari negara-negara yang tidak ada, yang sudah melarang vape, akhirnya semuanya akan pakai di Indonesia. Kita akan jadi killing groundnya untuk pemakai vape semua nanti, karena negara lain sudah melarang. Oke. Jadi kita melihat bahwa negara lain juga sudah banyak yang melarang, tapi untuk para pelaku usaha nantinya akan diarahkan untuk bertransisi begitu ke model usaha yang lain. Kita akan sama-sama lihat nantinya supaya kebijakan ini benar-benar bisa menghadirkan solusi yang paling merata untuk semuanya. Terima kasih Irjen Pol Agus Irianto, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.